Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, berjumpa lagi bersama Kak Karlin di sini. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Tentu. Jaga kesehatan di masa pandemi ini. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih menulis puisi berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman. Nah, sebelum kita ke materi atau ke pembelajaran, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, agar kalian tidak ketinggalan info tentang pembelajaran lainnya. Baik, nah sekarang kita akan mempelajari tentang menulis puisi berdasarkan pengalaman. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita harus semangat, bukan? Nah, Kak Karlin punya tepuk semangat versi Koboy nih. Ikutin langkah Kak Karlin ya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Iha. Semangat. Semangat. Iha. Oke anak-anak, bagaimana? Sekali lagi ya. Ayo ikutin saya lagi ya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Iha. Semangat. Semangat. Iha. Oke, kalian hebat. Nah, metode yang Kak Karlin gunakan adalah metode inquiry. Dan medianya itu adalah kartu lipat bergambar. Nah, dari semua kartu ini tentu ada gambar yang berhubungan dengan pengalaman kita atau pengalaman pribadi. Karena kita akan mempelajari menulis puisi berdasarkan pengalaman. Sebelum ke pembelajaran, ada yang tahu gak sih puisi itu apa? Ada yang tahu gak sih puisi itu apa? Yap, benar sekali. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berbentuk tulisan dengan bahasa yang indah dan kaya dengan makna. Nah, puisi juga dibuat dari hasil ungkapan dan perasaan yang terdiri dari beberapa baris atau larik. Nah, keindahan puisi itu tergantung dari 3 hal. Yang pertama adalah pemilihan kata. Tentu kita harus memilih kata yang baik. Lalu yang kedua adalah rima. Ada yang tahu rima itu apa? Rima itu apa yo? Yap, benar sekali. Rima adalah persamaan bunyi dari puisi. Yang ketiga adalah irama. Tentu kalian tahu kan, irama adalah pengganti tinggi, rendah, panjang, pendek, keras atau lembutnya suara dalam puisi. Nah, lalu selain puisi kan kita temanya tentang pengalaman. Nah, ada yang tahu gak sih pengalaman itu apa? Ada yang tahu sih pengalaman itu apa? Yap, benar sekali. Pengalaman adalah yang dialami oleh diri sendiri, baik pengalaman yang lucu, aneh, mendebarkan, mengharukan, memalukan, bahkan menyakitkan. Benar. Nah, sekarang kita akan mempelajari menulis puisi berdasarkan pengalaman. Nih, contohnya, Kak Karlin punya kartu lipat nih. Kartu lipat bergambar. Dari kartu lipat bergambar ini, tentu ada gambarnya. Nih, Kak Karlin acak ya. Kak Karlin pilih yang mana ya? Nih, Kak Karlin acak ya. Nih. Dari ke-5 kartu ini, Kak Karlin akan memilih salah satunya. Kak Karlin pilih yang ini. Yang 4 kita simpan ya. Nah, kita buka nih. Nah, kita bisa tahu kan di sini ada orang tua atau laki-laki yang lebih tua dan seorang gadis. Kita bisa tahu kan temanya tentang, kita tahu kan tema puisi kita adalah tentang pengalaman, karena menulis puisi berdasarkan pengalaman tentang dari gambar ini. Nah, pengalaman yang mungkin dari Kak Karlin yaitu dari gambar ini, yaitu menggambarkan tentang seorang ayah. Ayah, andai waktu dapat kuputar, aku akan membawamu kembali.
Andai waktu dapat kuulur, aku akan menahanmu untuk tidak pergi. Ayah, izinkan aku untuk memelukmu, mendapatkan kembali kasih sayangmu. Ayah, izinkan aku untuk bertemumu kembali, meski dirimu hanya sebuah ilusi. Nah, dari kata-kata yang barusan Kak Karlin ucap, kita susun. Misalnya yang pertama itu judulnya kan ayah. Kita tulis ayah. Dan kita susun dari kata-kata yang tadi Kak Karlin ucap, kita susun menjadi sebuah puisi. Nah, dari puisi tersebut yang barusan Kak Karlin tulis atau Kak Karlin bacakan, kita bisa tahu pengalaman apa yang dirasakan oleh sang penulis, yaitu pengalaman tentang menyakitkan atau kehilangan. Nah, kita juga bisa tahu nih rimanya R dari baris pertama dan baris kedua itu satu rima, R dan R. I dan I itu di baris kedua dan keempat. Nah, kalau misalnya di bait kedua yaitu ada U dan U itu sama rimanya. Lalu ada I dan I itu juga sama rimanya. Nah, satu lagi. Kak Karlin menulis puisi seperti ini. Puisi yang kedua. Contoh puisi yang kedua. Yang baru. Nah, di sini rimanya terlihat jelas, yaitu suara berat yang biasa teralun setiap pagi. I. Di baris pertama ada I, di baris kedua juga ada I. Sunyi, pagi, sunyi, I dan I. Di baris ketiga dan keempat ada R. R, yaitu terpancar dan sinar. Itu rimanya sama. Dan kita masuk ke bait kedua. Di bait kedua ada T dan T di baris pertama dan kedua. Itu rima yang sama. Lalu di baris ketiga dan keempat di bait kedua itu ada A. Persamaan rimanya. Nah, kalau membaca puisi itu tentu harus tinggi rendahnya, panjang pendeknya, dan emang ekspresikannya itu harus sesuai dengan apa yang kita tulis dan dari pengalaman kita juga. Bagaimana anak-anak, mudah bukan menulis puisi? Yap, dari ungkapan hati yang kita alami dan kita rasakan, juga kita lihat kita dapat menulis puisi loh. Nah, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita bisa menarik kesimpulannya bahwa menulis puisi dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Saat melihat gambar pun kita dapat mengungkapkan pengalaman pribadi yang kita alami, karena berhubungan dengan ungkapan hati dan perasaan kita. Nah, kalian bisa membuat atau menulis puisi di rumah bukan? Tentu harus ada pengawasan dari orang tua dan orang yang lebih dewasa dari kalian. Nah, semangat untuk belajarnya ya. Berjumpa lagi dengan Kak Karlin di lain waktu. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.